Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kak Adun. Bletak! Ya, hari ini kita lagi-lagi ngomongin betapa kampretnya Anies ya. Siang ngomongin Anies, sore ngomongin Anies, malam ngomongin Anies. Ya karena kita harus peduli, jangan sampai orang-orang yang seperti capresnya Nasdem ini akan menjadi masalah di kemudian hari kalau kemudian di-endorse oleh rakyat Indonesia menjadi pimpinan. Ya, karena menggelitik sekali ketika membaca cuitan para pendukung Anies Baswedan. Dengan PD-nya mereka ngomong bahwa Anies Baswedan adalah simbol perlawanan oligarki. Belum kena aja lu pada ya. Mereka bilang parpol yang tidak mencalonkan Anies bakal rugi karena Anies sosok yang bagus dan sangat berpotensi untuk diusung oleh partai politik. Jembatan ini sih ya. Saya mau ngomong jorok kayak Muslim Umar tadinya. Selain itu, lanjut pendukungnya, pertimbangan 3 partai, yaitu Nasdem, PKS, dan juga Demokrat, tersebut akan mengusung Anies karena bukan bagian dari oligarki. Artinya Pak Anies tidak punya kepentingan yang sifatnya material. Karena Pak Anies tidak menjadi bagian daripada oligarki. Pak Anies simbol yang melawan oligarki. Kata salah satu dedengkot relawan pendukung Anies saat jumpa pers. Sebuah omongan penuh kebohongan dan tanpa berbasis data. Atau mungkin dia harus banyak membaca buku-buku politik, sejarah-sejarah politik, berita politik, dan data siapa saja di balik kariernya Anies Baswedan, mulai dari rektor, menteri pendidikan, gubernur Jakarta, sampai pencapresan 2024 kemarin. Sebuah pertanyaan akan melayang-layang di kepala. Si Anies melawan oligarki? Yang bener aja. Pertanyaannya, siapa yang dilawan? Bagaimana dia melawan dan seterusnya? Lawang jelas-jelas Anies Baswedan adalah kader kesayangan Yusuf Kala. Semua orang juga tahu kalau keluarga Yusuf Kala adalah simbol oligarki sejak zaman Orde Baru. Main keras ya. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Jadi ceritanya begini bos. Anies dianggap anti oligarki oleh pendukungnya. Ya para kadrun terutama ya. Padahal Anies adalah anak ideologisnya Yusuf Kala. Nih ya, kaum buruh tentu masih pada ingat ketika Yusuf Kala menjabat wakil presiden di era SBY. Maka lahirlah sistem perburuhan outsourcing yang kemudian hari menyengsarakan kaum buruh. Masih ingat kan? Seluruh rakyat Indonesia juga tahu Yusuf Kala adalah pemilik banyak perusahaan yang tentunya mempunyai ribuan buruh. Nah, dengan undang-undang tenaga kerjaan yang mendukung outsourcing, jelaslah bahwa yang diuntungkan adalah beliaunya lah. Di samping itu ada nama Surya Paloh sebagai pemegang saham Partai Nasdem dan pemilik jaringan raksasa media di Indonesia. Sangat getol mengusung pencapresan Anies. Rangkaian pencalonan Anies Baswedan juga didukung penuh oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung yang secara terang-terangan mendukung penuh Anies Baswedan mencalonkan diri jadi presiden di 2024. Beliau orang pintar, seorang akademisi, tapi juga seorang yang betul-betul memiliki kepemimpinan yang jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia. Kata Akbar Tanjung saat deklarasi pencapresan Anies Baswedan. Meski setelah itu dianulir oleh Golkar dukungan Akbar Tanjung itu. Anak prank ya. Nah,
Sederetan nama para dedengkot Golkar ini jelas menunjukkan kemana arah kepemimpinan Anies Baswedan ketika kelak dia menjadi presiden. Tentunya akan berpihak pada kepentingan modal rente yang disokong oleh kekuatan imperialis internasional. Untuk memperkuat legitimasi kepentingan para oligarki tersebut, maka dari awal Anies Baswedan merangkul kelompok fundamentalis yang terdiri dari FPI, HTI yang dikomandani oleh Habib Rizik salah satunya dengan gerakan 212-nya. Bahkan sampai-sampai Anies Baswedan sowan ke si Habib Rizik ini bahkan terlihat mesra sampai sekarang. Ya, skenario keterlibatan kelompok fundamentalis yang masih menganut paham feodalisme konservatif dalam arus kepentingan modal terbukti sangat ampuh, terutama di negara-negara timur. Dalil-dalil dari komando jihad ala fundamentalis akan sangat ampuh menjadi penggerak jamaah dalam melindungi kepentingan modal. Bagaimana dengan bohir-bohir lain? Apakah juga akan merapat? Tentunya beberapa bohir sudah merapat ke Anies untuk membiayai konsolidasi politik Anies. Jadi omong kosong statementnya Surya Paloh yang menyatakan tidak ada bandar besar di balik pencalonan Anies Baswedan. Ini kan pemodal besar nggak ada, pemodal kecil nggak ada, katanya dia. Sebuah strategi politik penuh kebohongan mulai dipertontonkan ke publik untuk membangun hegemoni. Branding Anies Baswedan adalah calon presiden yang anti oligarki dan sosok sederhana mulai memenuhi jagat dunia maya. Sebuah strategi politik yang justru bisa jadi bumerang bagi Anies. Ketika dengan bangganya Anies Baswedan menggunakan jet pribadi saat kampanye keliling Indonesia. Justru di mana saat para pendukungnya getol mengkampanyekan, Anies adalah sosok capres yang sederhana. Bisa aja nih ya balon kempes. Padahal harga untuk sewa jet pribadi, harga sewanya saja sangatlah fantastis. Jadi kisaran sampai dengan 500 miliar. Angka yang fantastis. Dan setara dengan biaya makan satu kampung, kalau diasumsikan jumlah kakaknya sekitar 2.500 orang ya, dalam 1 bulan. Bayangkan untuk sewa pesawat aja setara dengan makannya orang satu kampung dalam 1 bulan. Pertanyaannya, duit dari mana untuk menyewa jet pribadi setiap keliling berkampanye? Siapa yang membiayai dan apa kepentingan membiayai? Sudah barang tentu ada perusahaan besar yang mencakup kebutuhan fasilitas Anies. Mungkin beberapa perusahaan maskapai juga terlibat dalam dukungan dana pemenangan Anies ini. Terus apa kepentingannya? Kita tidak tahu. Sudah barang tentu mereka berharap banyak jika Anies jadi presiden kelak akan mempermudah para bohir dalam menjalankan bisnis dan memperluas modal tanpa kendala politik. Inilah yang disebut oligarki, bos. Jadi sekarang sudah jelas apakah benar cuitan pendukung Anies jika sosok yang diusungnya itu anti oligarki? Apakah Anies Baswedan sosok capres yang sederhana dan merakyat yang selalu menggunakan fasilitas mewah dan juga private? Sepertinya publik Indonesia harus berpikir ulang untuk memilih sosok presiden yang seperti ini. Dan terutama untuk para pendukung Anies, berhentilah untuk mengumandangkan calon kalian adalah calon presiden yang sederhana dan anti oligarki. Kalau masih doyan kemewahan dan gemerlap politik ala sultan. Aduh, Musni Umar. Saya Mas Jopray, salam bletak. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.